Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu dengan topik peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Sebelum kita memulainya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Puspita Putri Andini, NIM 877854896 dari jurusan PGSD. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian filsafat ilmu. Jadi, filsafat ilmu adalah salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang dasar, metode, dan implikasi dari pengetahuan itu sendiri. Ada 3 landasan dalam filsafat ilmu. Yang pertama adalah landasan ontologi, yang kedua adalah landasan epistemologi, dan yang ketiga adalah landasan aksiologi. Landasan filsafat ilmu yang pertama adalah ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos dan logos. Ontos artinya ada, dan logos artinya ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat keberadaan. Ontologi berbicara tentang apakah sesuatu ada atau tidak ada. Contohnya, ketika kita akan menganalisis tentang manusia, kita bertanya, apakah hakikat manusia itu? Apakah manusia adalah makhluk sosial atau makhluk individual? Jika manusia itu ada, apa perbedaan manusia dengan makhluk yang lainnya? Seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Landasan filsafat yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Dalam epistemologi, sesuatu dilihat dari sudut pandang bagaimana sesuatu itu ada atau bagaimana cara mewujudkannya. Contohnya, ketika kita akan menganalisis tentang manusia, kita akan bertanya bagaimana manusia itu ada atau bagaimana manusia itu diciptakan. Selanjutnya, bagaimana ilmu itu diperoleh? Ilmu dapat diperoleh dari empirisme, yaitu pengetahuan diperoleh dari indera, baik indera penglihatan, pendengaran, maupun perasaan. Dan rasionalisme, yaitu pengetahuan diperoleh dari akal atau rasio. Empirisme dan rasionalisme dijadikan dasar dalam karya ilmiah, sehingga sesuatu dikatakan ilmiah apabila dapat dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya, bagaimana kebenaran dapat diuji? Kebenaran dapat dilihat dari apakah pengetahuan sesuai dengan kenyataan, bersifat masuk akal atau logis, dan terbukti bermanfaat atau tidak bagi kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kehidupan manusia. Lalu ada metode yang digunakan. Metode yang digunakan itu ada 3. Yang pertama ada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode yang digunakan atau metode yang menggunakan langkah-langkah sistematis seperti observasi, merumuskan masalah, menentukan hipotesis, eksperimen, dan menarik kesimpulan. Lalu yang kedua ada metode deduktif, yaitu metode menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Yang ketiga ada metode induktif, yaitu adalah metode menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Landasan filsafat ilmu yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Jadi aksiologi adalah ilmu yang membahas tentang nilai atau kegunaan. Ilmu digunakan dengan pertimbangan etika, yaitu prinsip moral yang mengatur baik dan buruknya perilaku seseorang. Sehingga ilmu membawa kebaikan, bukan membawa perpecahan atau kerusakan. Aksiologi juga membantu menilai ilmu apakah bermanfaat atau merugikan. Contohnya, apakah ilmu pengetahuan bermanfaat bagi manusia atau justru malah membawa banyak kerugian. Selanjutnya adalah keterkaitan ontologi, epistemologi, aksiologi sebagai pondasi filsafat ilmu. Jadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan sebagai dasar utama filsafat ilmu. Ontologi membawa tentang sesuatu ada atau tidak, epistemologi membahas tentang bagaimana sesuatu itu ada, sedangkan aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan manfaatnya. Ilmu harus jelas objeknya, benar cara memperolehnya, dan bermanfaat bagi kehidupan, khususnya bagi kesejahteraan manusia. Baik, demikian penjelasan singkat saya tentang
peran ontologi, aksiologi, dan epistemologi dalam membentuk dasar-dasar ilmu filsafat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.